Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Kali ini saya mau share mengenai programming. Jadi, gimana sih cara kita bisa melakukan pemrograman di komputer? Jadi kita bahas dari dasar dulu. Dan biasanya kalau programming itu kurang lebih berkaitan dengan algoritma. Nah, algoritma itu sendiri apa? Sebetulnya kalau algoritma itu em, solusi yang terdiri dari tahapan-tahapan atau runtutan perintah yang sistematik. Jadi sequence dan sistematik. Jadi dia berurut dan sistematik. Kayak misalkan kalau kita bikin mie instan, misalnya kita sebut merek Indomie. Nah itu kan kita harus buka dulu bungkus Indominya, terus juga panaskan airnya, terus setelah mendidih airnya baru masukkan mie-nya, terus masukkan bumbunya di mangkuk. Setelah itu baru ditiriskan, lalu dimasukkan airnya sebagai kuah ke mangkuk yang tadi ada isinya mie. Nah kalau kita bulak-balik, misalnya kita masukkan dulu mie-nya ke air, terus baru dipanasin, terus masukkan mie-nya ke mangkuk, terus baru masukkan bumbunya. Nah ini biasanya jadi nggak optimal gitu kan, solusi untuk kita bisa mendapatkan mie instan. Nah sama dengan pemrograman, kita membutuhkan menyusun semua perintah-perintah tersebut ke dalam sequence atau urutan yang sistematik dan logis biasanya. Itu kenapa ketika kita melakukan programming kita membutuhkan logika yang cukup baik. Jadi kita paham sebetulnya nanti ada juga materi mengenai logika matematik terus atau matematika diskrit, gimana kita bisa menyusun logika juga gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara pekerjanya ketika kita menulis kode terus kode itu bisa berjalan? Oke, kurang lebih ada dua alur yang biasanya digunakan ketika kita melakukan programming terus menggunakan bahasa tertentu. Nah, biasanya ada bahasa pemrograman yang kurang lebih dia programming language ya. Programming language itu yang tipenya interpreter atau Indonesia benar ya, interpreter. Dia yang menginterpretasikan dari bahasa yang high level, bahasa manusia ke bahasa mesin. Ada yang membutuhkan menggunakan compiler. Nah sebetulnya alurnya kurang lebih sama, yaitu ketika kita menulis bahasa pemrograman itu kita menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia, yang readable dengan bahasa manusia, lalu dia akan dirubah ke bahasa mesin. Nah bahasa mesin ini biasanya 1011 biner mungkin. Nah ini berlaku yang dengan komputer sekarang ya, mungkin nanti kalau ada komputer kuantum akan berbeda lagi gitu. Nah ke dalam bahasa inilah nanti bahasa pemrograman itu akan diterjemahkan, lalu komputer bisa menjalankan perintah yang kita inginkan. Nah tapi ada dua cara yang tadi menggunakan interpreter, compiler. Nah ini biasanya seperti Python, PHP mungkin ya seingat saya, dan misalnya JavaScript atau JS yang menggunakan compiler biasanya Java lumayan banyak, C++ atau C++, ada Go yang sekarang yang lebih modern, Scala, Kotlin, Pascal misalkan. Nah ini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang biasanya menggunakan compiler, dan yang atas itu yang menggunakan interpreter. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya kita interpreter, saya takutnya salah, interpreter itu apa ya, tulisannya gimana, interpreter ya, kayaknya benar. Oke, kalau misalnya bahasa pemrograman tersebut tipikalnya interpreter, maka alurnya ketika kita menulis script ini menggunakan bahasa Python misalkan, dia .py, lalu dia setiap barisnya akan diinterpretasikan langsung. Jadi bedanya kalau di interpreter itu
dia live. Jadi ketika bahasa pemrograman itu dijalankan, ketika program itu dijalankan, ketika itu juga code-nya satu persatu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi setiap baris code-nya itu dia terjemahkan ke dalam mesin ketika program itu dijalankan. Jadi dia tipikalnya live, code itu diterjemahkan dalam bahasa mesin. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan compiler, maka ada tahap sebelumnya yang menerjemahkan code-nya terlebih dahulu baru dijalankan. Jadi ketika di sini kalau di interpreter ini sudah jalan, sudah run programnya. Tapi kalau di sini di compiler si program akan diterjemahkan, di compile. Dia compile dulu, terus jadi compiled files. Jadi nanti di sini banyak files compiled, kayak misalnya .class, atau misalnya hasilnya biasanya juga yang executable itu kayak .exe, baru dia jalan ya. Atau kalau Go nggak, atau C++ di Linux itu nggak perlu extension, pokoknya itu adalah file yang executable asalkan dia pakai executable. Nah ini flow-nya gitu. Jadi dia di-compile dulu baru dia run. Misalnya kalau Java yang biasa ketemu itu ada jar gitu kan. Dia kayak compression file yang siap menjalankan program yang sudah kita code tulis sebelumnya gitu kan. Ini misalnya .java, lalu di compile saya itu jadi jar, baru dia bisa jalan. Sedangkan bahasa yang interpreter dia bisa langsung diterjemahkan langsung jalan. Nah itu perbedaannya, tapi ada nggak sih signifikan performance-nya? Biasanya yang compile lebih cepat karena bahasanya sudah diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Nah untuk kita belajar bareng di sini, kita bisa pakai bahasa Pascal dulu. Dan mungkin perbandingannya kita bisa menggunakan Python juga, Python Programming Language. Nah mungkin next saya akan coba bikin sharing mengenai gimana sih cara install bahasa pemrograman di Windows, karena kalau di Windows biasanya nggak langsung dia bisa udah ada tuh bahasa pemrogramannya atau compilernya atau interpreternya. Misalnya Python dia harus install dulu baru dia bisa pakai itu di Windows, ataupun Pascal, C++ dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di Linux itu udah ada Pythonnya, kadang C-nya pun udah ada bahasa C-nya. Tapi kalau bahasa tambahan lain kayak Golang, Rust, ataupun bahasa-bahasa yang baru sekarang itu mungkin harus diinstal dulu baru bisa jalan. Nah kalau di di Linux itu kita tinggal, kalau Ubuntu ya itu tinggal sudo apt install fpc, misalnya sudo apt install fpc. Nah ini biasanya dia bisa langsung install nih untuk Pascal. Nah misalkan saya punya satu project baru, misalnya project 1. Oke, saya akan coba menggunakan Python. Saya biasanya menggunakan P3. Mungkin next kita bahas mengenai P3, ataupun saya lupa ya ada yang baru UV atau UC gitu untuk package management baru untuk Python yang lebih ringan karena dibuat menggunakan Rust. Ya, misalkan saya bikin P3 init gitu, saya agak lupa. Oke, dan kita di sini akan menggunakan dua bahasa, satu Python, satu lagi menggunakan Pascal. Nah, kenapa saya menggunakan Pascal juga? Karena kalau kita belajar terus berefer ke buku pemrograman yang di Indonesia, terutama buku pemrograman Pak Rinaldi Munir, salah satu dosen di FITB, bukunya banyak dijual ya mengenai algoritma dan pemrograman. Itu biasanya menggunakan struktur yang mirip dengan Pascal. Jadi nanti ada nama programnya dulu, ada strukturnya, kita harus kasih nama programnya apa, terus kita harus mendeklarasikan semua variabelnya, terus baru kita bisa menulis programnya gitu. Nah itu biasanya lebih mudah ketika kita mempelajari
bahasa pemrograman, karena definisinya dijelasin dulu. Nah, kalau kita pindah ke bahasa pemrograman lain, Pascal, Java, dan Python itu bagian part deklarasi, penamaan program itu ada, tapi strukturnya agak beda gitu. Jadi dia bisa bercampur. Nanti kita lihat maksudnya kayak gimana. Oke, ini P3Shell, terus saya mau install beberapa package untuk membantu saya menulis Python. Oke. Misalkan saya punya 1.pas dan 1.py. Jadi ini program yang satu itu untuk Pascal. Oke, saya cek dulu, takutnya ada error. Oke, jadi yang sebelah kiri, yang sebelah sini itu 1.pas, yang satu lagi 1.py. Itu bisa dilihat di bawahnya ya. Jadi di sini ada 1.pas. Nah, yang satu lagi 1.py. Jadi satu lagi menggunakan Pascal, satu lagi menggunakan Python. Pertama kita menggunakan Python dulu ya. Kalau Python kita menulis misalnya pertama biasanya kita menulis ke monitor menggunakan print hello world. Misalnya kita ingin menulis perintah hello world ya, hello world. Nah, kita bisa running Python 3.1.py. Nah, dia bisa menulis ke monitor hello world. Nah, sedangkan Pascal itu ada structure yang harus kita penuhi dulu. Kalau di Python itu biasanya ada dynamic typing, salah satunya variabel itu tidak perlu dideklarasikan tipenya apa, tapi kalau di Pascal itu harus lebih rapi. Misalkan pertama kita harus menulis program, nama programnya misalnya program 1 titik koma. Nah, di Python itu tidak ada pattern setiap akhir dari line itu harus pakai titik koma, tapi kalau di Pascal ada. Nah, kalau di Python itu untuk membedakan antara satu baris dengan baris lainnya itu menggunakan tab. Jadi hati-hati kalau di Python ketika kita menggunakan tab, misalkan seperti ini. Nah, ini udah beda artinya nih. Nah, makanya di sini ada error. Jadi saya menggunakan Pyret untuk mendeteksi apakah ada sintaks yang salah. Nah, menurut Python penggunaan tab ini bermasalah. Nah, tapi kalau di Python, di bahasa Pascal itu tidak ada masalah. Mau kita mau tab, mau enter itu nggak masalah karena patokan dia adalah titik koma ini. Itu jadi selama masih di titik koma dia masih oke gitu kan, masih dalam satu line, dalam satu komen. Tapi kalau kita melakukan ini, nah ini mungkin dia nggak error di sini, tapi error di ketika kita compile. Nanti ada perbedaannya. Kalau di Python kita tadi tinggal running aja udah jalan, nggak perlu ada proses compiling, semua masih sama, ada 1.py, ada 1.pas. Tapi kalau di Pascal akan berbeda. Nah, setelah itu biasanya kalau di buku kita melakukan penulisan di buku algoritma, ini state-nya apa, jadi kondisi pertamanya apa, misalnya tidak ada tampilan informasi apapun, final state misalnya yang di expect, sebenarnya nanti programnya akan menghasilkan apa, menulis text hello world, karena ini baru program pertama ya. Lalu kita bisa mendeklarasikan variabel. Jadi di sini kalau di bahasa Pascal itu adalah tempat mendeklarasikan variabel. Jadi kita bisa definisikan variabelnya di sini. Lalu untuk menulis programnya kita ada di bagian begin dan end. Nah, itu jadi kalau misalnya saya mau pakai tab gini ini nggak masalah gitu. Tapi biar rapi kita tetap pakai tab untuk readability. Tapi kalau di Python selain untuk readability, untuk agar mudah dibaca juga memang dia menggunakan tab sebagai identifikasi saya lupa istilahnya, tapi mengidentifikasi bahwa ini satu line code, ini udah selesai atau belum. Tapi kalau di Pascal itu harus menggunakan titik koma. Misalkan kalau di Pascal itu printnya adalah write line
bisa print, bisa write atau write line. Write line ini artinya setelah teks, saya lupa, atau sebelum teks itu menambahkan new line atau enter. Misalnya di sini hello world juga. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan titik koma di akhir line itu akan error, maka kita harus tambahin titik koma. Oke, setelah itu kita save, lalu kita jalankan. Nah, bedanya di Python, Pascal itu harus di-compile dulu, maka kita compile dulu menggunakan fpc free Pascal compiler, terus kita sebutkan nama filenya 1.pas, lalu kita enter. Nah, di sini ada error, katanya syntax error, identifier expected but begin found. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi si compiler. Nah, kemungkinan ini harusnya ada ada namanya pendeklarasian variabel, tapi ini nggak ada. Tapi var-nya ada, tapi variabel yang dideklarasikan nggak ada. Kita komen dulu, misalnya var-nya kita coba. Kita compile kembali. Nah, jalan yang nggak ada error. Kalau tadi kita lihat ada error di sini, fatal compilation aborted, artinya dibatalkan compilernya, dan ada error. Errornya adalah di file 1pas baris 8 kolom 1. Nah, itu cara bacanya. Terus errornya adalah fatal, sintaksnya error, artinya sintaksnya salah gitu kan. Nah, ini artinya udah bisa ke compile, berhasil tadi. Nah, kalau kita lihat, dia akan menghasilkan 1.o dan 1 executable. Nah, nanti saya akan bikin sharing mengenai bahasan bagaimana kita mengeksplorasi terminal ya. Saya biasanya menggunakan terminal. Di terminal ini sebenarnya kita ada di posisi home saya, terus ada folder Tazkia, ada folder Matdisk, ada programming, terus di project 1. Nah, di project 1 ini tadi isinya ada PyProject, ada 1pas, 1py, dan hasil compile dari 1.pas adalah 1.o. Ini adalah output filenya, dan ini adalah executable filenya gitu. Dan ini lebih besar ya, sekitar KB harusnya hitungannya, atau byte, sorry, bukan KB tapi byte, artinya ini nanti dibagi 1000, misalnya ini 191 kilobyte untuk satu file ini. Nah, terus setelah kita compile keluar executable-nya, tandanya biasanya kalau di Linux itu agak lebih tebal tulisannya, dan di sini yang paling penting dia ada informasi X, artinya bisa dieksekusi. Nah, kita bisa mengeksekusinya dengan cara titik slash 1. Nah, bukan 1.o yang atau 1pas, tapi 1 yang memang tidak ada extensionnya, jadi 1 doang, terus di executable. Kita enter, maka keluar hello world. Jadi kalau misalnya kita buka si 1 doang ini, itu akan seperti ini, tidak bisa dibaca gitu, unreadable gitu. Jadi tidak bisa dibaca. Terus kalau kita buka juga si 1.o, itu juga sama, unreadable gitu, susah untuk di reverse engineering. Reverse engineering itu membalikan dari executable file atau output file setelah di-compile menjadi code kembali, itu agak sulit gitu. Walaupun apakah bisa? Mungkin bisa, tapi agak sulit atau sangat sulit gitu ya. Itu kenapa kadang kalau kita membuat software itu di-compile dan dijaga agar tidak bisa di reverse engineering, supaya orang lain nggak bisa copy programnya atau membajak program kita. Nah, jadi tanpa si pas 1, kalau tanpa 1py Python nggak bisa jalan, tapi tanpa 1.pas program ini udah bisa jalan. Jadi kalau misalnya dilihat di file browser, misalkan di Tazkia, sebentar sih. Oke, Tazkia, di Tazkia ada Matdisk, tadi ada programming project 1. Nah, ini adalah file executable-nya. Kalau yang lain kan ada formatnya ya, ada extension. Kalau ini nggak ada. Ini bisa dijalanin juga, cuman kan karena ini di terminal, jadi dia nggak ngeluarin apa-apa. Tapi kalau di terminal dia bisa mengeluarkan tadi ya, outputnya adalah 1 seperti ini, hello world. Nah, terus apalagi perbedaannya selain tadi sintaks? Kadang bukan kadang ya, tapi kebanyakan bahasa pemrograman itu pada dasarnya mempunyai
jumlah kata yang digunakan, jadi term yang digunakan dalam suatu bahasa itu sekitar 30 sampai 50 atau mungkin atau sampai 60 misalnya. Jadi tidak banyak kata yang dimiliki suatu bahasa pemrograman. Yang banyak itu adalah setelah kata-kata itu disusun, akhirnya dia membentuk fungsi-fungsi tambahan gitu. Jadi misalnya ABS atau absolute. Nah, itu sebetulnya bukan term dari bahasa pemrogramannya. Misalnya di Java. Mungkin di Java itu sekitar 50-an atau 55 atau 60-an term kosakata. Dan ABS itu atau misalkan power atau fungsi-fungsi itu sebetulnya tidak ada di kosakata tersebut. Tapi ada seseorang yang membuat program tambahan sehingga fungsinya dimasukkan ke dalam JDK atau compiler dari si Java-nya. Ini sebenarnya JDK bukan cuma compiler ya, tapi dia virtual machine juga. Nanti mungkin penjelasannya kapan-kapan kita sharing, tapi intinya dia juga mengcompile si file Java. Nah, tadi ada orang yang membuat program tambahan, code tambahan yang diincludekan ke JDK sehingga kita tinggal pakai. Nah, sebetulnya itu adalah tambahan seperti write line atau print, itu sebenarnya fungsi tambahan kan. Gitu. Dia sebenarnya bentuknya fungsi. Nah, terus apalagi sih bedanya? Nah, ketika kita mendeklarasikan variabel, misalnya kita butuh X atau misalnya nama, kita buat variabel nama, maka kita butuh pendeklarasikan terlebih dahulu di atas sebelum scriptnya. Jadi script itu ada di area begin sampai end. Nah, dia itu ada di antara begin dan end. Itu scriptnya, itu program yang berjalan. Tapi kalau variabelnya harus dideklarasikan di sini, tidak boleh di sini. Kalau kita di sini X sama dengan integer misalkan, ini untuk tipe data nanti kita bahas juga. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau kita compile si file Pascal tadi, misalnya 1.pas, ini error. Kenapa? Karena ada pendeklarasian X, disangkanya X ini sudah dideklarasikan tapi ternyata belum. Jadi dia nggak tahu ini tuh sebenarnya apa maksud line ini. Tapi kalau kita pindahin line ini ke sini, dia akan paham. Nah, dia nggak ada error, dia cuma bilang tapi ada variabel tapi nggak kepake. Tapi tidak error, dia hanya ngasih tahu ini variabel 2 nggak dipakai. Artinya belum ada code program yang di bawahnya menggunakan variabel ini. Lalu bagaimana dengan di Python? Kalau di Python itu kita hanya cukup membuat nama lalu desain misalnya dengan string nama Tono misalnya. Terus X sama dengan 10. Jadi kita tidak perlu menyebutkan tipe data gitu. Nah, tipe data itu apa sih? Tipe data itu adalah ketika kita mempunyai variabel, itu sebenarnya kita menyimpan suatu nilai di memori. Jadi ketika kita mengatakan X sama dengan 100, artinya kita ingin menyimpan nilai 100 ini ke variabel X. Nah, biasanya di dalam matematika kan kita punya ya fx sama fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x misalkan ditambah 2 misalkan. Nah, x ini kan variabel nih yang kita nggak tahu isinya, tapi kalau misalnya kita x-nya kita ganti dengan 1, maka dia menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 2, hasilnya jadi 5. Nah, variabel itu artinya dia disubstitusikan atau bukan, atau istilahnya mungkin bisa juga diisi dengan angka tersebut, angka 1, atau misalnya kita bisa juga dengan fx-nya 2 misalnya, ketika x-nya sama dengan 2, ketika kita mengatakan x-nya sama dengan 2, maka f2 adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 2. Hasilnya 2 kali 2 4, ini 2 kali 2 4, 8 tambah 2 10. Nah, ini juga sama. Nah, bedanya di dalam bahasa pemrograman dia tidak selalu harus berbentuknya seperti formula matematik formal seperti ini. Nah, tapi ketika kita mengatakan ada suatu variabel X gitu, kita belum sebut isinya berapa, tapi ada suatu variabel X gitu. Nah, variabel X ini sebetulnya ketika kita kan tahu ya di komputer itu ada RAM.
gitu. Tapi nanti ada hierarkinya sih. Jadi ada memori. Nah, memori ini sebenarnya ada 3 kan, ada yang di CPU. Kalau misalnya ada yang tahu L1 cache, L2 cache, L3 cache gitu kan. Ada yang di memori, ada yang di hard disk. Nah, flow-nya gimana? Kita belok dulu nih ke soal memori. Misalkan kita punya CPU. Nah, CPU ini dia punya L1 cache, L2 cache, L3 mungkin sekarang ada L5, 10. Nah, semakin dia semakin angkanya kecil, L1, L2 misalnya L2 ke dari L3 ke L1 ini semakin kecil besarannya. Misalnya di sini 512 mega, di sini misalkan 2 mega, di sini misalkan ini seharusnya bukan 512 KB misalnya ya. Terus 2 mega, terus misalnya di sini 12 mega misalnya. Nah, ketika CPU itu berjalan mengeksekusi berbagai perintah, entah itu program kita ataupun game semuanya, itu kan dia berpikir tuh melakukan pertambahan, perkalian, dan segala apapun komputasi. Itu kenapa disebut komputer, karena alat menghitung. Nah, ketika dia melakukan komputasi, maka dia akan melakukan berbagai operasi, sementara CPU itu kita biasanya cuma beberapa core. Misalnya ada 4 core dengan threadnya masing-masing 2 jadi 8 misalnya. Nah, itu kan terbatas sih, sementara perintah yang harus dieksekusi itu banyak gitu, ada ribuan, ada jutaan. Nah, ketika dia belum mampu mengeksekusi semua, itu biasanya diantrikan ke memori. Jadi disimpan dulu, disuruh ngantri di memori, misalnya di L1. Nah, ketika L1 itu nggak cukup 512 KB, maka dia mundur ke L2. Misalnya L2-nya 2 mega byte, ternyata nggak kuat juga, dia simpan ke L3 512 megabyte misalnya. Nah, setelah L1 sampai L3 itu nggak cukup, maka dia pindah misalnya ke sini. Di sini ada RAM. Jadi dari CPU dia pindah ke RAM. Dari RAM dia misalnya RAM-nya ada 16 GB. Ini cukup kan? Nah, kalau dia masih nggak cukup, baru dia nanti ke hard disk atau SSD misalkan. Kalau kita punya swap atau virtual memory kalau di Windows. Nah, bedanya semakin dia jauh dari CPU itu sebenarnya semakin lambat. Jadi paling cepat memori itu adalah L1. Makin ke belakang makin lambat, tapi sampai RAM itu masih dikatakan cepat banget gitu. Nah, sehingga makin besar RAM, maka semakin leluasa dia menyimpan banyak perintah, dan perintah itu bisa dia retrieve, bisa tarik untuk dieksekusi di CPU dengan cepat gitu. Jadi menyimpan dan mengambilnya juga cepat gitu. Nah, terus gimana dengan kalau misalnya udah penuh RAM-nya, terus dia pindah ke swap atau ke virtual memory? Tergantung. Kalau kita pakai hard disk, biasa yang zaman dulu itu akan lambat. Itu kenapa kalau misalnya komputer zaman dulu ketika pakai hard disk itu kok lambat banget gitu, karena RAM-nya udah penuh. Sementara yang harus dikomputasi masih banyak, dan antrian makin nambah. Kalian tambahin buka YouTube lah, buka aplikasi untuk dengar musik lah, buka Word lah, itu kan penuh tuh nanti perintahnya. Nah, maka ketika CPU ini belum sanggup mengeksekusi berbagai perintah tersebut, dia simpan di memori L1, L2, L3, RAM, terus ke hard disk. Nah, pada saat hard disk ini, ketika dia mau retrieve perintah yang mau dieksekusi selanjutnya, lambat, sehingga dia agak lama gitu. Nah, itu efeknya. Tapi ketika kalian ganti pakai SSD, itu akan cepat gitu. Walaupun umur SSD-nya jadi berkurang gitu. Karena tadi ada limitasi, semakin SSD ini banyak aktivitasnya, dia semakin berkurang umurnya. Tapi itu bisa kita isolate mana part SSD yang mau kita jadikan virtual memory atau swap. Nah, ketika SSD dipakai, dia 1000 kali lebih cepat dari hard disk. Jadi kinerjanya seperti lebih nyaman gitu kan kita, karena dia punya space yang lebih besar. Misalnya kita bisa alokasikan SSD-nya di swap-nya, di SSD-nya 32 GB. Artinya kita punya RAM 16 GB ditambah 32 GB SSD, maka dia akan semakin leluasa gitu kan, jadi lebih cepat lagi. Nah, itu adalah cara kerja komputer. Jadi dari CPU dia mengeksekusi, kalau dia udah nggak kuat, maksudnya penuh nih pekerjanya, pekerja di CPU itu mengerjakan perintah, dia simpan mundur di antrian dulu di L1, L2, L3, mungkin sampai L5, mungkin sampai L10, baru ke RAM, dari RAM baru ke hard disk. Nah, apa sih sebetulnya yang disimpan di RAM dan di memori tersebut? Salah satunya adalah variabel.
Variabel ketika kita mengatakan ada variabel X, ada variabel Y, maka dia akan menyimpan di suatu blok, misalnya di RAM atau di L1 ya. Misalnya kita bilang di RAM. Nah, dia simpan di sini. Misalnya di sini variabel X, di sini variabel Y. Dan besarannya tergantung dari tipe dari datanya. Nah, tipe data jadi ada yang namanya tipe data atau data type. Tipe data ini ada yang numerik atau bilangan bulat, yang ada negatifnya, ada integer atau unsigned integer. Unsigned integer ini dia yang tidak ada negatifnya. Jadi kalau ini dari negatif misalnya 9 juta ke positif 9 juta misalnya, range-nya ya. Tapi kalau yang unsigned integer, misalnya unsigned integer artinya dia nggak punya sign-nya, dia hanya bisa dari 0 sampai 9 juta misalnya. Nah, yang satu lagi misalnya ada bilangan real atau misalnya float. Nah, ini yang pecahan-pecahan. Kadang juga ada yang lebih lebar lagi range-nya, misalnya kalau yang ini cuman dari 1 kali 10 pangkat minus 6 sampai atau minus 1 kali sampai dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 sampai ya, ini jangan sampai dikadanya minus. Oke, sampai dengan, kalau yang ini sampai dengan, yang ini juga sampai dengan. Nah, ini sampai dengan 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ada yang mungkin kita butuh, wah nggak bisa, kita butuh 10 pangkat minus 15 gitu kan. Kita butuh angka di belakang koma yang lebih detail. Misalnya kalau 0,1234566. Nah, kalau ternyata floatnya hanya bisa 3 angka di belakang koma, maka informasi ini hilang. Tapi kalau kita misalnya punya tipe data yang lebih besar lagi, mungkin dia bisa sampai 4, 5, 6, 7. Misalnya ternyata ini bilangannya yang panjang gitu kan, kayak P misalnya. P itu kan panjang ya komanya. Nah, itu membutuhkan yang lebih presisi lagi. Ini disebut presisi karena kita tidak menghilangkan detail di belakang komanya, sehingga kalau kita melakukan perhitungan di komputer, karena komputer itu bukan cuma insert update delete ya, kadang kalau pakai machine learning, mungkin blockchain atau encryption, itu membutuhkan perhitungan-perhitungan matematis. Nah, semakin presisi semakin bagus gitu kan. Jadi nggak banyak informasi yang hilang, maka memperkecil error gitu. Nah, itu mungkin nanti bahasanya mengenai kalau kita membuat solusi matematik yang deterministik atau stokastik gitu. Nah, itu mungkin kita bahas nanti soal detail seberapa impact sih penggunaan real, float ataupun, nah ini yang lebih besar lagi biasanya double gitu. Kalau di bilangan bulat yang lebih panjang lagi biasanya ada long gitu. Nah, itu kurang lebih tentang angka. Ada juga yang boolean. Boolean ini biasa kita kenal untuk menyimpan nilai-nilai yang tipenya itu hanya true false. True atau false atau 1 dan 0. 1 atau 0. Gitu. Nah, 1 dan 0 itu boolean. Jadi hanya 2 nilai ya. Kalau nggak true ya false. Ada juga yang karakter. Nah, karakter ini biasanya ada yang jadi cuma 1 A, B sampai Z. Ada juga yang dia punya tipe datanya string gitu. Kayak di Pascal dia punya tipe data string. Ada yang nggak punya. Ada yang nggak punya tipe data string. Adanya dia adalah array of karakter. Nah, itu adalah string juga karena string itu adalah sequence deret dari karakter-karakter gitu. Nah, itu tipe data tuh ada banyak, dan setiap tipe data ini punya besaran yang berbeda-beda. Misalkan kalau dan itu tergantung bahasa. Kalau pakai bahasa pemrograman C misalnya, di C integer itu 8 bit misalnya. Tapi kalau di Java dia 32 bit. Nah, kok bisa berbeda gini? Nah, itu banyak hal yang kenapa kok
Di C atau di Golang lebih kecil, 8 bit, sedangkan di Java 32. Jadi dulu Java itu punya konsep write once, read anywhere. Jadi sekali compile dia bisa jalan di berbagai platform, bisa di platform operating system, bisa di Linux, bisa di Solaris, bisa di Windows, bisa di Unix gitu kan. Nah, Java punya itu, tapi harga yang harus dibayarkan adalah dari sisi arsitektur Javanya dia mempunyai besaran untuk setiap data itu lebih besar, biasanya sekitar 4 kali dari bahasa C misalnya. Tapi bahasa C lebih ringan. Nah, apa kelemahannya C ketika itu? Kalau di Java, ketika memori variabel dibuat kan dia menghabiskan memori ya. Nah, itu Java itu punya tukang sampah. Nah, tukang sampah ini kerjanya adalah mencari sampah variabel-variabel yang sudah tidak dipakai, terus dibuang, sehingga memorinya turun lagi. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak punya tukang sampah, sehingga ketika variabel itu dibuat, nah biasanya kita harus mendelete secara manual, gitu. Jadi nggak langsung. Jadi kalau misalnya pengalaman saya dulu, saya nggak lupa tuh nggak buang. Saya menggunakan C dan C++, saya bikin variabel banyak tuh saya lupa nggak buang, itu malah jadi kepenuhan, terus operating sistemnya jadi crash. Jadi bukan programnya saja tidak jalan, tapi operating sistemnya crash karena dia nggak punya tempat lagi di memori, baik di RAM maupun di harddisknya atau di SSD-nya, di virtual memory atau di swap-nya. Nah, jadi sebesar itu impact-nya penggunaan tipe data. Ini kita pinter-pinter ngecek tahu berapa tipe datanya, seberapa besar, karena nanti kita bisa perkiraan berapa sih alokasi yang dibutuhkan ketika program itu berjalan. Itu kenapa ada program-program misalnya kayak GIS untuk Geographical Information System, kayak ArcGIS, QGIS ketika menggunakan peta yang cukup besar dengan detail yang cukup dalam, kok tiba-tiba butuh komputer yang besar gitu, speknya besar, ada graphic card lah, ada RAM-nya besar. Nah, itu karena memang penggunaan memori, penggunaan variabel itu besar banget gitu kan. Semakin besar citra yang digunakan atau image yang digunakan, misalnya 4000 kali 4000, maka semakin besar juga si komputer itu perlu menyimpan data-data tersebut ke dalam memori. Nah, misalkan X ini adalah integer, maka dia membutuhkan 8 bit. Nah, misalkan 8 bit itu ternyata 8 blok, atau satu bloknya 2, maka dia membutuhkan ini dia integer ya, 8 bit, bit ya, bukan byte. Dia anggaplah satu blok itu 4, berarti dia X ini membutuhkan 2 blok untuk X. Terus tiba-tiba si Y ini dia menggunakan string, dan satu karakter itu 8, dan dia bilang kayak stringnya mungkin 10 karakter, dia stringnya 10 misalkan ya, kita bisa mendeklarasikan 10 karena ada beberapa bahasa yang tadi kita tidak perlu langsung eksplisit mengatakan ini apa dan tipenya apa, berapa panjang gitu. Misalnya 10 string, 10 karakternya 10, satu karakter itu 8, berarti 80. Maka untuk Y itu kita butuh 80 ya, 80 bagi 4 gitu kan. Berarti butuh berapa? 80 bagi 4, 8 bagi 4, 2, 20. Ya, anggaplah ini adalah bagian apa namanya, bagian C ya. Jadi kita butuh 20 untuk C ini bisa menggunakan memori. Nah, jadi semakin banyak variabel yang kita gunakan, semakin banyak memori yang kita gunakan juga. Nah, itu variabel. Artinya nanti si X ini akan menyimpan suatu nilai integer bilangan bulat. Jadi misalnya X sama dengan 100. Karena dia range-nya 8 bit itu untuk minus 9 juta dan 9 juta, maka 100 ini bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita X sama dengan 100 juta, yang tadi kan maksimalnya minus 9 juta sampai maksimal 9 juta, maka ini nggak bisa masuk. Kenapa? Karena out of range, dia di luar kapasitas si integernya. Maka yang perlu kita cek adalah apakah ada tipe data yang bisa menyimpan detail angka lebih banyak lagi, misalnya pakai long gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi itu soal tipe data ya, dan data atau variabel. Jadi ketika kita mengatakan kita memiliki variabel nama tipenya string,
Nah, ini berarti nanti ada satuannya sendiri, berapa besar stringnya saya lupa. Dan X-nya adalah integer. Berarti yang satu untuk menyimpan kumpulan karakter, sequence karakter, yang satu untuk menyimpan X-nya, integer. Nah, misalkan nama sama dengan, nah, kalau di bahasa Pascal, kalau di Python kita lihat, itu nama sama dengan tono. Sama dengan ini tinggal sama dengan aja. Artinya ada dua operator yang biasanya kita pakai, ada yang binary, unary itu berarti cuma satu. Kalau binary itu berarti operator ini membutuhkan dua parameter. Nah, sama dengan operator sama dengan itu juga digunakan di dua tempat. Yang pertama itu di assign, apa ya? Saya lupa. Assignment atau assigning. Jadi nama ini diisi, bukan di compare. Jadi yang satu lagi itu adalah untuk komparasi, artinya membandingkan. Sama dengan itu, tono sama dengan tini, apakah tono sama dengan tini, artinya menyamakan. Tapi kalau misalnya di sini nama diisi dengan tono, sedangkan X diisi dengan 18 misalnya. Nah, artinya yang kalau di Pascal untuk assign X itu dengan suatu nilai itu menggunakan titik T2 sama dengan. Kalau di Python itu nggak perlu, cukup sama dengan. Itu sehingga di sini bedanya, dan kita nggak perlu mendeklarasikan nama ini tipenya apa. Walaupun di Python 3.5 mungkin ya, ke sini versi yang terbaru itu mulai bisa mendeklarasikan tipe. Itu untuk membantu compiler ataupun developer untuk memahami sebenarnya ini variabelnya tipenya apa gitu. Nah, karena kalau kayak gini kan kadang tiba-tiba ada program nyebutin X ditambah Y misalnya. Nah, X-nya itu apa nih tipenya? Jangan-jangan X-nya string terus ditambah dengan integer. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman perbedaan tipe data itu kalau kita lakukan operasi penambahan operator tertentu itu dia malah error gitu. Nah, itu jadi harus tahu tipe datanya apa sebenarnya, apakah angka atau dia karakter misalkan. Nah, misalkan setelah hello world saya mau tulis write line atau write dulu nama titik 2. Nah, ini harus pakai titik koma nih, kalau enggak nanti dia error. Nah, nama terus write line, yang satu nggak pakai enter, setelahnya yang satu pakai nanti pakai enter setelah menulis string. Oh ya, ini ya, menulis nama terus misalkan umur koma terus write line umurnya adalah X terus di koma. Nah, di sini juga sama, misalkan print nama name nama. Ada beberapa cara untuk menggabungkan string di Python. Salah satunya saya agak lupa juga. Terus umur. Nah, di Python nggak bisa kita langsung, sebenarnya di Pascal juga, ketika kita melakukan string processing, misalkan X ini integer tapi kita mau satukan dengan string, misalnya, itu nggak boleh sebetulnya. Tapi kita coba dulu. Yang pertama kita coba jalanin yang Python 3 1 Py. Oh, ternyata bisa, karena ini mungkin pakai koma ya. Tapi kalau misalnya seperti ini kita pakai tambah, nah ini error karena dia string ditambahkan dengan nah kalau di sini dia harusnya nggak error. Nah, kalau string dengan string ditambahkan itu bisa, tapi kalau string dengan angka atau integer itu nggak bisa. Kalau pakai koma dia bisa, karena ini jadinya parameter ya. Jadi ini parameter pertama, string pertama, ini string kedua. Nah, ini nanti kenapa kok disebut parameter, karena ini sebenarnya function, dan itu function kita bahas di next session kali ya. Nah, kita tes tadi, ini jalan, ini nggak ada isu. Kita punya variabel tono dan
variabel X yang berisi 18 umur Ritono. Nah sekarang kita coba yang Pascal. Yang Pascal kita perlu compile dulu 1.pas. Oke, setelah itu ini karena kita tidak merubah nama programnya, jadi dia bakal simpan di executable file dan compiled file yang sama. Misalkan kita jalankan sekarang satunya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan compiling, terus misalkan kita di sini ada new line, ada code yang berubah, testing at new line, maka dia tidak akan berubah kecuali kita compile dulu, terus kita running seperti ini. Gitu. Jadi kalau yang tipenya compiled itu harus running dulu baru di compile dulu baru dia bisa jalan sesuai dengan script yang kita rubah atau kita tambahkan atau kita buat baru gitu, kurang lebih. Oke, ini kadang juga dia kalau di akhir line itu enggak error, tapi kalau misalnya kita di line sebelumnya, di yang sebelum terakhir itu kita lupa titik koma, harusnya sih biasanya error ya. Nah, error gitu, kecuali untuk line terakhir dia diperbolehkan untuk tidak ada titik koma gitu. Kurang lebih itu sesi pertama kita soal dasar pemrograman. Kita menggunakan Pascal di kiri dan Python di kanan, dan ini kelihatan perbedaannya. Kalau di Pascal kita perlu membuat structure sintaksnya itu lumayan terstruktur, jadi cukup ketat juga. Jadi kita harus bilang memberi nama dulu programnya apa, terus mendeklarasikan variabel-variabelnya apa, terus tadi variabel itu punya tipe data ya, terus tipe data itu apa, terus besarannya juga ada. Nah di sini adalah tempat si begin, di antara begin dan end titik, karena nanti ada end titik koma itu untuk code-code yang memang itu sebelumnya bukan akhir dari script utama gitu. Nah ini script utamanya di antara line 10 dan line 21, dan karena ini adalah end terakhir maka dia menggunakan titik, artinya ini adalah akhir dari program utama. Sementara Python lebih fleksibel, lebih egaliter mungkin ya. Nah itu lebih bebas sehingga kita bisa tulis dimanapun. Jadi kalau ini mau di sini di setelah print itu juga nggak masalah, dan tidak perlu ada struktur seremonial, kita sebutnya upacara-upacara tertentu harus bikin dulu nama program, variabelnya di mana, itu nggak perlu, itu lebih bebas gitu. Nah term seremonial ini sebenarnya di bahasa pemrograman ada yang harus bikin function utama. Jadi kalau misalnya kita bikin program dan scriptnya banyak, kita harus bikin satu program utama sebagai entry point. Jadi ketika mau menjalankan program, di mana nih kita masuk programnya, jadi programnya ini mana file yang dipanggil, terus dari program yang dipanggil itu, dari satu script itu dia punya satu fungsi utama, punya metode utama atau punya main line utama. Setelah itu dia bisa men-trigger semua code-code yang lain. Nah itu biasanya ada itu, dan di Python itu jauh lebih bebas gitu dibandingkan bahasa pemrograman lainnya gitu. Sebenarnya interpreter pada umumnya kurang lebih harusnya seperti itu ya gitu, dan bahasa-bahasa modern sekarang mungkin juga mulai mengadopsi hal-hal seperti itu. Oke, mungkin kali ini sampai sini dulu, dan mungkin kita akan lanjut di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.